Assalamualaikum Brodi, ketemu lagi bareng gue Bewok. Di samping Bewok ini udah ada sebuah TV, yaitu Toshiba 65X9900 LP. Nah, kalau kita lihat dari looks-nya ini memang sebuah TV yang mewah banget ya guys. Dan ini layarnya tuh sudah pakai OLED, kemudian sudah punya 8 buah speaker yang mana ini berasa kayak lu nonton di studio beneran nggak sih guys. Nah, TV ini dibanderol dengan harga 38 juta. Ini memang sebuah harga yang cukup wow gitu ya kalau kita lihat dari harga. Dan pastinya ini bakal menawarkan fitur-fitur yang nggak main-main juga guys. Nah, gara-gara si TV ngadi-ngadi ini nih guys, yang bikin gue jadi gagal untuk pergi ke Qatar buat nonton Piala Dunia. Karena ya, seperti yang gue mention di awal, Doski ini pakai panel OLED, kemudian punya teknologi yang namanya Rexza Engine OLED, sama satu lagi ada namanya teknologi itu Rexza Power Audio Extreme. Sehingga ngebikin lo tuh ngerasa kayak nonton di Stadion Al Bayt Qatar langsung guys. Saking keren kualitas audio dan layarnya gitu loh guys. Oke Brodi, sebelum gue ceritain experiences gue nih ya pas nyobain TV ini, gue mau ngebahas sedikit masalah desainnya dulu nih. Yang mana untuk TV Toshiba 65X9900 LP ini, dia tuh punya desain yang minimalis ya looksnya, dengan less bezel dan juga ketebalannya tuh cuman 4,9 mm aja guys. Bayangin deh, setipis itu loh untuk desainnya. Tapi walaupun tipis nih ya, TV ini tuh sama sekali nggak kelihatan ataupun nggak kerasa ringkih. Terbukti banget nih ya, dengan beratnya yang mencapai 28,5 kg tanpa stand guys, dan 29,1 kg dengan standnya. Terus kalau misalkan gue berdiri ini ya, kayak gini, seperti lo lihat dengan standnya, dia tuh punya dimensi 1447 x 856 x 320 mm. Sementara kalau nggak pakai standnya nih ya, dimensinya tuh agak turun ya guys. Jadi 1447 x 836 x 81 mm. Standnya sendiri ini juga kokoh banget ya bro, karena ini terbuat dari bahan metal dan kalau misalkan gua ketok-ketok bagian belakangnya kayak gini nih, ini juga kerasa solid banget dan nggak kopong gitu loh guys. Emang ya harga tuh nggak ngebohong guys. Jujur nih ya guys, pertama kali gua dikabarin untuk nge-review TV ini, entah kenapa tuh feels yang gua rasakan kayak mana ya, vibe-nya tuh beda aja gitu guys dari gua nge-review TV-TV yang lain. Kayak berasa rich people gitu guys, lu ngerti kan? Kayak ngerti kan bro gitu, karena memang harga nggak ngebohong ya guys. Kalau misalkan lu lihat dari segi tampilan warnanya nih memang detailnya tuh dapet, kemudian jernih ya. Dan warnanya tuh memang on point banget gitu loh. Hal ini tentunya nggak lepas ya berkat fitur Ultra HD 4K, kemudian Dolby Vision, IMAX Enhance, ada self-luminous teknologi dari Rexza Engine guys, sama 8 juta self-luminous pixel yang berfungsi buat memproduksi warna yang akurat. Gambarnya juga realistik, kemudian kecerahannya tuh tinggi dan perfect black. Kemudian gak ketinggalan juga nih, fitur filmmakernya ini juga ada loh guys di TV ini. Ini bisa kalian lihat sendiri ya, kualitas gambarnya tuh gimana deh menurut kalian? Menurut gue sih udah oke banget ya. Kalian bolehlah tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Selain itu nih ya, buat lo semua yang suka nonton film action ataupun acara olahraga di TV, ini juga oke banget loh guys. Karena Doski ini mampu menampilkan gambar yang cerah ya, kemudian jernih dan halus nih, berkat fitur Ultimate Motion 120 Hz-nya. Jadi lu semua nggak bakal ada tuh kesan ngelihat gerakan yang patah-patah kayak goyangan Anissa Bahar brodi. Terus nih ya, Doski ini punya fitur yang namanya anti burn-in, sehingga bisa melindungi si layar OLED-nya ini dari yang namanya burning effect. Sama satu lagi, Doski punya fitur yang namanya Eye Care Blue. Sama seperti handphone ya, jadi fungsinya tuh melindungi kita dari si paparan sinar biru yang cukup bahaya gitu guys. Nah, kedua fitur ini nih yang ngebikin gue tuh jadi ngerasa kayak nyaman gitu loh buat nonton lama-lama di TV ini. Sama satu lagi seperti yang gue mention di awal, Doski ini punya teknologi yang namanya Rexza Engine OLED yang ngebikin kualitas dari gambarnya tuh lebih wow gitu loh guys. Nah, teknologi ini juga nih yang memungkinkan kecerahan dan warnanya tuh jadi lebih optimal berdasarkan kondisi pencahayaan di sekitarnya guys. Jadi bisa menyesuaikan otomatis gitu loh. Terus berkat AI 4K upscaling-nya, TV ini tuh mampu mengoptimalisasi kualitas gambar yang melampaui kualitas Full HD guys, tanpa memandang konten mana nih yang kita tonton. Jadi meskipun resolusinya ini mentok di Full HD aja, tapi lu semua nggak usah khawatir nih brodi. Detail gambar yang dihasilin dari TV ini tuh memang bisa mencapai presisi kok, mendekati level si 4K. Kemudian untuk beberapa modenya juga terbilang cukup lengkap ya, mulai dari football mode sampai game mode-nya tuh pada saat gue coba lancar guys.
Nah, dengan adanya fitur game mode ini, pastinya tuh bikin pengalaman main game kita tuh makin seru nggak sih? Warna yang dihasilin itu udah pasti bagus banget deh pokoknya. Pergerakannya juga halus pisan guys, dan responnya tuh cepet. Berkat panel 120Hz nih yang dimiliki sama Smart TV ini. Selain itu ada juga fitur auto low latency mode, kemudian ada variable refresh rate, sampai AMD premium freezingnya juga ada loh guys di TV ini. Sedangkan untuk football mode-nya sendiri ini juga berjalan dengan lancar ya bro. Pas banget nih kan, Piala Dunia Qatar baru mulai ya kan. Yang mana football mode-nya ini memang meningkatkan ataupun memperjelas pergerakan bola guys, dan rerumputan yang ada di lapangan. Oke Brody, setelah kita tadi ngebahas masalah kualitas dari gambarnya, rasa-rasanya kurang lengkap ya kalau kita nggak ngebahas soal kualitas dari audionya. Dan ini memang salah satu hal yang sering luput ya dari orang ketika mau ngebeli sebuah smart TV gitu guys. Karena ketimbang lu ngebeli TV tapi kualitas audionya kurang terus lu ngebeli speaker, jadi spend budget lebih nggak sih guys? Makanya lu wajib banget nyari sebuah TV yang memang punya paket komplit kayak si smart TV ini. Karena seperti yang sudah gue mention di awal, Doski ini punya teknologi yang namanya Rexa Power Audio Extreme. Yang mana teknologi tersebut tuh mampu untuk memaksimalkan pengolahan dari si kualitas suaranya. Smart TV ini juga punya fitur True Bass Processor, kemudian ada Real Sound Adjusted, dan juga Room Acoustic Optimizer. Terus nih ya uniknya lagi guys, ini ada fitur True Skin Sound yang bikin suaranya tuh beneran keluar dari layarnya guys. Gak cuma itu aja Brody, TV ini juga punya 8 channel speaker dengan total 113 watt yang udah kompatibel juga nih dengan high-res audio dan juga Dolby Atmos. Jujur ini sih memang yang ngebikin pengalaman nonton film gue tuh jadi makin seru abis sih guys. Jadi kayak berasa nonton di bioskop gitu loh guys. Secara nih ya, speakernya ini memang kenceng parah. Bahkan di volume 30-nya aja tuh udah kerasa nendang pol bro. Coba nih ya, kita tes aja nih, volume 30. Terus kita tes lagi ya, volume yang 50 nih. Dan kita mentokin nih di volume yang 100. Gimana tuh Brody menurut kalian? Powerful nggak sih? Nendang banget guys suaranya. Emang nggak salah ya kalau teknologi suaranya tuh dibilang ekstrim sih ini. Kualitas gambarnya udah kita bahas, kemudian kualitas audionya juga sudah, dan sekarang kita akan ngebahas masalah operating systemnya. Yang mana untuk Toshiba 65X9900LP ini, Doski pakai yang namanya OS Vida. Sejauh ini ya, gue memang no complaining banget sih sama OS-nya. Karena secara keseluruhan gue udah familiar banget sih bro. Kalau misalkan lo lihat dari looks-nya, ini juga simple. Dan overall, ini cukup ngebantu gue banget sih. Kalau kita ceki-ceki nih ya, di bagian depan sama atas sebelah kiri, ini ada menu search, kemudian input, ada setting, notification, dan satu lagi ada profile. Bergeser sedikit Brody, ke sebelah kanannya ada jam nih dan juga simbol koneksi, yang mana ini untuk menunjukkan seberapa banyak sih jaringan yang udah ditangkap sama TV ini. Terus kalau gue bergeser ke bagian bawah nih, ada beberapa aplikasi ya yang disediakan sama si Vida. Lo bisa cek sendiri lah ini, lihat ya. Banyak banget memang aplikasi yang disediain dan isi kontennya pun ini juga beragam guys. Terus nih ya, dengan adanya OS Vida di TV ini, gue tuh memang nggak perlu repot-repot lagi buat ngedownload aplikasi-aplikasi populer. Kenapa? Karena udah terinstall semua bro di TV ini. Kayak misalkan ada aplikasi Netflix, kemudian Viva Plus, ada Prime Video, Apple TV Plus, YouTube, kemudian ada Deezer, ada iQIYI, ada Mola, ada Aerosnow, WeTV, dan masih banyak lagi guys aplikasinya. Nah kalau misalkan dirasa kurang nih ya, lu kurang puas gitu, lu bisa download sendiri kok. Terus kalau misalkan lu rasa-rasa penampilan aplikasi-aplikasinya nih menurut lu kurang estetik, nggak sesuai sama kemauan lu, ini bisa banget kok lu atur sendiri dengan klik more apps yang ada di sini guys. Terus tinggal lu tekan aja yang lama nih untuk aplikasi yang pengen lu pindahin. Cuman ya posisi Netflixnya ini memang nggak bisa kita ubah guys, karena ini udah defaultnya gitu loh untuk posisinya.
Terus yang gue suka dari OS Vida ini tuh memang seperti biasa ya, kalau misalkan lu lagi mager buat ngetik gitu, di sini ada fitur yang namanya Vida Voice. Memang Vida Voice ini secara pemakaian ya nggak jauh beda sih sama si Google Assistant. Cuman di sini tuh gue sukanya si Vida Voice ini lebih responsif guys kalau misalkan dibandingin sama si Google Assistant di TV manapun. Lanjut Brody and Bestie, part selanjutnya yang bakal kita bahas adalah masalah konektivitasnya. Untuk konektivitas ya, secara Wi-Fi, Doski ini pakai Wi-Fi yang udah support sampai Wi-Fi 6. Kemudian untuk Bluetooth-nya sendiri, ini kalau gue cek, dia pakai Bluetooth version 5.0. Dan buat lo semua nih ya, yang hobi untuk screen mirroring, ini juga support bro. Dan satu lagi, dia juga support untuk AirPlay, cuman sayangnya untuk AirPlay-nya sendiri belum bisa dipakai guys. Lo harus nunggu sampai updatean software selanjutnya. Terus kalau kita lihat di bagian belakang sebelah kiri, ini ada beberapa port ya, yang mana terdiri dari satu port USB, kemudian ada satu port HDMI 2.1, ada 3 port nih untuk HDMI 2.0, kemudian ada satu port service, ada satu port antena, kemudian satu port AV, dan satu port untuk jack audio 3,5 mili. Nah di sampingnya ini juga ada 3 port ya, yang terdiri dari satu port untuk USB, kemudian satu port untuk LAN, satu port untuk digital audio. Menariknya lagi nih ya guys, ternyata Smart TV ini tuh masih menyediakan juga satu port untuk antena parabola guys. Yang mana gue udah jarang banget nih sebenarnya nemuin port ini di sebuah Smart TV. Jadi kesimpulannya Brody, walaupun TV ini tuh ada di kelas menengah ke atas gitu ya, menurut gua, si Smart TV ini udah deserve it banget sih. Kalau kita lihat dari kualitas gambarnya gitu ya guys. Kemudian kualitas dari audionya juga kayak di bioskop banget nih. Dan kalau misalkan lu cek build quality-nya, ini memang kokoh banget, anti ringkih-ringkih klep. Dan bahkan gue beberapa kali nge-review keucap kata-kata wow gitu ya. Tapi ada satu nih keluhan gua, Brody, ini TV itu berat banget guys, beratnya 28,5 kg gitu ya. Jadi kita agak ribet nih kalau mau review pindah-pindah tempat gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu guys review gue soal TV Toshiba 65X9900LP. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih Brody. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Dan buat lo semua yang suka untuk nyari cuan, main game NFT, kita punya channel YouTube baru namanya CryptoBook. Jangan lupa juga di subscribe. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.